Di tangan gua udah ada kamera pocket dari Nikon, tapi jangan salah, kamera pocket sekecil ini itu punya sensor APS-C yang ukurannya tuh sekelas sama Fuji X100 series dan juga Ricoh GR. Kalau kalian pengen punya salah satu dari dua kamera yang udah gua sebutin tadi, tapi budgetnya mepet, tonton terus karena gua akan kasih tahu plus minus dari kamera kecil ini apa. Mari kita bedah. So, gue mesti bilang dulu di awal bahwa kamera ini itu bukan kamera keluaran baru. Ini adalah Nikon Coolpix A, kamera compact 16 megapiksel CMOS sensor keluaran tahun 2013 dengan berat cuma 300 gram aja. Bodi kameranya berasa rugged banget, dan yang di tangan gue ini itu masih made in Japan. Gue udah cek spek detail dari sensornya dan nggak nemu tipe detail sensor kamera yang digunakan. Tapi mengingat tahun keluaran dari kamera ini, itu gue assume kamera ini tuh masih menggunakan frontside illuminated sensor. Lensa yang terpasang di kamera ini adalah 18,5 mm dengan bukaan maksimum di f2.8. Focal length ini tuh ekivalen dengan 28 mm di full frame, dan mesti diingat ini lensanya nggak interchangeable. Buat informasi, Ricoh GR itu pakai konfigurasi lensa yang sama, yaitu 18,5 mm di f2.8. Kalau X100 series itu pakai focal length di 23 mm f2. Gua rasa kamera kecil tapi ukurannya dikasih DX atau dikasih APS-C sensor, tapi nggak bisa interchangeable lens atau nggak bisa gonta-ganti lensa, itu bukan buat semua orang. Kemungkinan besar ini buat street photographer atau mungkin enthusiast photographer yang pengen bawa kamera kemanapun. Bisa dikantongin dan punya hasil foto yang superior yang jauh lebih bagus dari kamera HP atau bahkan kamera pocket dengan sensor 1 inch. Kalau dari sisi pemakaian, menurut gua feeling motret pakai kamera kecil ini tuh masih lumayan oke. Sisi positif yang gua rasain itu adalah booting kameranya cukup cepat, seluruh dialnya tuh berasa solid dan nggak gampang keputer-puter. Dan yang menurut gua bantu banget itu adalah tombol I ini yang ada di belakang ini, dan semua settingan kamera atau semua settingan standar kalau misalnya kita motret itu ada di situ semua. Berikutnya adalah kalau kalian suka ambil foto-foto close up atau makro, ada switch di sisi kiri kamera yang itu bisa diaktifin. Jadi kalau kita aktifin, itu kita bisa fokusin kameranya lebih deket lagi sama subjek yang mau kita potret. Kalau kalian lupa balikin lagi ke mode AF biasa, autofocus untuk foto di jarak jauh tuh masih tetap bisa, cuma emang jadi agak sedikit lebih lambat. Kamera ini sendiri itu masih punya internal flash, jadi kalau misalnya kalian mau motret-motret pakai teknik shutter drag itu masih bisa banget. Bahkan di sisi atas kameranya itu masih dikasih hot shoe yang interestingly gua coba konekin dengan ini, dengan trigger Godox yang punyanya Fuji, itu dia mau connect. Yang lebih ajib juga itu adalah kamera ini itu membawa mekanisme lift shutter. Jadi buat kalian yang suka motret pakai flash, kalian bisa cobain fitur di kamera mahal, dan foto-foto yang pakai lift shutter ini ditambah flash itu akan dengan mudah bikin foto-foto yang sifatnya tuh jadi lebih moody. Dari sisi video, sayangnya kamera ini tuh cuma bisa rekam sampai Full HD 30 fps. Ada mic internal tapi nggak ada jack mikrofonnya. Jadi gua rasa buat ambil footage tipis-tipis itu masih bisa, tapi performa autofocus tracking videonya itu cukup jelek. Jadi better kalian main manual focus atau single focus only. Oke, nah dia di tag nih. Oke, ini adalah hasil perekaman menggunakan Nikon Coolpix A di Full HD 30 fps. Jadi kurang lebih tadi gua sempat ngecek autofocusnya kalau di video itu maju mundur terus, agak kurang bisa ngecek, tapi ini adalah mode face tracking gitu ya. Jadi dia di face tracking, gua kurang lebih diem, dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Kualitas gambarnya tadi gua lihat cukup bagus. ISO-nya cuma karena dia di f2.8, jadi ISO-nya agak sedikit tinggi di 640, tapi kualitas gambarnya cukup bagus, dan audionya nanti kita mau cek. Jadi catatan gue nggak terlalu banyak. Yang pertama adalah dari sisi autofocus.
Jadi kamera ini itu emang bukan kamera dengan autofocus tercepat yang pernah gue pegang. AF-nya masih bisa kepake, tapi untuk tracking kayaknya nggak bisa diandalkan. Catatan gue berikutnya itu adalah dari sisi pengaturan settingan kamera. Gue awalnya kesulitan buat otak-atik dua macam settingan ini. Yang pertama itu adalah gimana caranya ngerekam video pakai kamera ini. Ini cukup bikin gue frustasi, sampai akhirnya gue memutuskan untuk baca manual booknya, dan dari situ gue baru tahu bahwa cara ngerekam video pakai kamera ini itu diselipin di release mode-nya dia. Jadi kalau kalian memutuskan untuk akhirnya beli kamera ini, jangan lupa baca manual book-nya. Yang kedua itu adalah dari sisi auto ISO. Jadi gue udah baca, yang ini udah gue baca lagi manual book-nya, dan gue nggak nemu gimana caranya untuk setting auto ISO, nge-switch antara ISO-nya pakai auto ataupun ISO-nya yang kita atur manual, tanpa atau dengan masukin ke shortcut. Jadi kalau sepanjang yang udah gue baca, dia cuma bisa diatur di menu utamanya doang gitu. Jadi nggak ada shortcutnya. Dan ini menjadi catatan gue yang paling gue highlight saat ini. Oke, so far gitu aja. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli Nikon Coolpix A ini, kamera pocket dengan sensor APS-C ini, gue akan taruh linknya di bawah. Dan ketemu lagi sama gue Christo Chandra di video berikutnya. Bye!